bahwa kegiatan vaksinasi. Badan Intelijen Negara atau BIN meluncurkan aplikasi dan laman tangkal COVID-19. Penggunaan aplikasi ini diluncurkan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Kepala BIN Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan menyebutkan, peluncuran aplikasi tangkal COVID-19 merupakan salah satu upaya dari BIN dalam penanganan pandemi selain kegiatan vaksinasi pelajar dan vaksinasi dari pintu ke pintu atau door to door. Budi Gunawan mengklaim aplikasi tersebut juga dibuat untuk mengantisipasi masuknya varian baru COVID-19 ke Indonesia, yakni varian Mu. Budi juga memberikan sinyal rencana BIN untuk meluncurkan aplikasi khusus bagi dunia pendidikan dalam mendukung pembelajaran tatap muka. Semua itu menurutnya dilakukan dalam rangka upaya transisi dari status pandemi menjadi endemi. Penggunaan tangkal COVID-19 di kalangan masyarakat diharapkan dapat menjadi media penghubung untuk mengedukasi masyarakat, pelajar, santri, dan guru tentang kondisi COVID-19, dan sebagai upaya kampanye peningkatan kepatuhan protokol kesehatan di masyarakat, serta antisipasi terbentuknya klaster saat kegiatan pembelajaran tatap muka. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, Badan Intelijen Negara meluncurkan aplikasi tangkal COVID-19 yang merupakan salah satu upaya BIN dalam penanganan pandemi. Nah, aplikasi ini juga dibuat untuk mengantisipasi masuknya varian baru COVID-19 di Indonesia. Lantas informasi apa yang bisa kita dapatkan dari laman tangkal COVID ini dan apa yang membedakan aplikasi ini dengan Peduli Lindungi? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Deputi 7 Badan Intelijen Negara, Wawan Hari Purwanto. Pak Wawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada aplikasi baru dari BIN yang sudah diluncurkan gitu ya Pak ya, lawan tangkal COVID-19 gitu ya. Nah, apa yang membedakannya Pak dengan aplikasi Peduli Lindungi? Ya, intinya ini lebih lengkap ya kita daripada data-data sebelumnya, karena memang kalau data-data sebelumnya kan sudah ada untuk data satu negara misalnya, itu kan ada di situ ya negara, tapi kita ini sampai kepada data-data kabupaten, kota ada situ. Jadi ada sekitar 514 kota kabupaten itu ada di situ. Kemudian juga ada data vaksin, kemudian ada 3T, 5M ya, untuk bisa lebih detail dan bisa dibuka oleh setiap orang yang tentu buka aplikasinya di Play Store. Di situ juga ada kasus-kasus aktif yang bisa dilihat, kemudian juga mampu juga memprediksi angka-angka naik ataupun angka turunnya, serta di sini tingkat keakuratannya mencapai 95%. Dan memang ini semua dibuat oleh BIN ya, dalam hal ini ada Puslitbang, dan situ kita ingin semua masyarakat bisa langsung melihat melalui tangkal covid19.id, dan tentu ini nanti bisa diakses baik melalui HP ataupun juga lewat laptop yang bagi teman-teman semua yang memiliki HP juga bisa melihat di situ. Bagi yang laptop juga tidak ada masalah seperti itu, Mbak. Baik. Pak Wawan, ini kan sesuatu yang baru begitu ya. Nah, namun masyarakat taunya karena memang ini aplikasi Peduli Lindungi memang diwajibkan untuk dalam segala hal sebagai prasyarat, misalnya untuk masuk ke sebuah mall atau misalnya untuk aplikasi yang juga harus berfungsi dan terintegrasi misalnya dengan penerbangan. Nah, ketika misalnya aplikasi ini juga dibuat gitu ya. Kalau kita lihat, saya lagi memegang misalnya, saya ingin pembeda yang lebih signifikan gitu ya. Kalau kita lihat aplikasi Peduli Lindungi, kita bisa daftar vaksin di sana, kemudian ada informasi juga soal diari perjalanan, info penting, teledokter, dan juga paspor digital. Nah, ketika masyarakat juga disarankan untuk mendownload aplikasi dari tangkal COVID misalnya yang dibuat oleh BIN, apa yang membuatnya menjadi berbeda yang seharusnya masyarakat tidak dapatkan di aplikasi Peduli Lindungi? Ya, ini lebih lengkap ya, lebih lengkap dan juga lebih akan memberikan informasi real time. Jadi di situ bisa kita lihat ya secara otomatis data-data dunia bisa ada di situ, kemudian data-data di lingkungan sendiri di tiap kabupaten kota
kita bisa lihat, kemudian perkembangan apapun bisa tampak di sekitarnya. Jadi tidak kalau misalnya yang dunia kan terlalu luas. Ya, tapi kalau ini kan kabupaten kota, misalnya saya berada di salah satu kabupaten di Jawa Tengah misalnya, kita tahu bahwa sini daerah sini sedang tinggi, daerah sini sedang menurun, sehingga kalau kita bikin suatu kegiatan misalnya, lebih berhati-hati. Dari situ bisa lebih detail dan kita lebih mudah akses untuk sepenuhnya bisa menyadari apakah ini layak untuk misalnya kita melakukan aktivitas di situ. Ini secara otomatis juga akan keluar. Baik, artinya aplikasi ini lebih difokuskan kepada data yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara lebih wide begitu ya Pak ya? Ya, untuk lingkup yang terdekat pun lebih enak gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan terlalu luas, sehingga pada akhirnya untuk data-data orang terdekatnya lebih enak ini kalau lebih dekat dengan lingkungan kita. Gitu. Oke, baik Pak. Aplikasi ini terintegrasi tidak dengan aplikasi Peduli Lindungi atau ada integrasinya dengan aplikasi yang lain mungkin? Ya, nantinya kan tetap kita kerjasama ya dengan semua aplikasi-aplikasi yang lain. Karena data-data dunia juga bisa dilihat di situ, tentu juga dari aplikasi sebelumnya kan saling berhubungan, dan kita juga di situ bisa melihat bagaimana angka-angkanya, akumulasinya, yang aktif seberapa, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa. Ini per kota, per kabupaten, dan itu ada 3 dimensi yang situ. Jadi nanti vaksinnya sudah berapa persen pun di wilayah itu juga bisa kita ketahui, kemudian historical tingkat kesembuhannya juga ada, kemudian di situ bisa diprediksi dengan baik karena ada angka-angka kasus yang ada di masing-masing daerah, sehingga ini lebih detail menurut saya, sehingga kemudian kita lihat semuanya adalah ditujukan untuk lebih kepada upaya deteksi dini dan cegah dini, sehingga kalau misalnya kita memasuki wilayah yang masih banyak angka naik, kita bisa menghindar. Kemudian kita wilayah yang sudah menurun atau landai, nah kita bisa masuk. Jadi ini lebih informatif dan dekat dengan kita. Oke, jadi sifatnya lebih kepada statistik data ya Pak ya, bukan memberikan informasi misalnya teledokter atau informasi misalnya berhubungan dengan puskesmas yang available untuk dari sisi pengadaan rumah sakit yang mungkin masih bisa menerima pasien, atau misalnya pengecekan paspor digital, ini tidak bisa dilakukan di aplikasi ini Pak Wawan? Di sini lebih kepada informasi dari kasus-kasus yang ada yang bisa secara otomatis dan real time bisa kita lakukan. Mana yang lain-lain nanti tentu bisa diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang lain pula, sehingga kita sama-sama bisa saling mengintegrasikan lah ya, sehingga saling mendukung kalau misalnya ada info-info lanjutan. Tapi info-info secara general ada di sini yang bisa juga kita lihat, info-info di berbagai negara di dunia pun bisa dilihat di situ, sehingga pada akhirnya dari tingkat dunia sampai kepada tingkat lokal ini ada bisa kita perhatikan secara detail, demikian. Oke, intinya adalah sebagai statistik data yang lebih lengkap saja begitu ya Pak. Kalau untuk menu-menu yang lainnya ini belum bisa diaplikasikan atau belum bisa kita temui di aplikasi Tangkal COVID ini, begitu Pak? Nantinya akan ada perbaikan, tentu ada updating, dan juga tentu akan memberikan informasi yang lebih lengkap, dan ini seiring dengan berjalannya waktu akan ada perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan, dan semuanya adalah untuk memudahkan semua pihak untuk memahami sebenarnya kondisi apa yang terjadi di Indonesia, sehingga statistik tersebut sangat memberikan suatu informasi yang real time, sehingga kita dalam bergerak itu lebih leluasa, enak, termasuk juga andai kata ada virus-virus baru yang masuk, ataupun ini virusnya seperti apa dan dari mana masuknya, sehingga akhirnya bisa sangat memberikan suatu informasi yang akurat kepada publik, sehingga publik lebih bisa
melakukan upaya-upaya pencegahan. Baik. Karena begini Pak, kalau saya sebagai masyarakat awam kan melihatnya ketika misalnya kita mengunduh sebuah aplikasi, misalnya dengan aplikasi Peduli Lindungi kita bisa mendapatkan banyak hal di sana dengan menu-menu yang disiapkan gitu kan. Ketika kita juga harus mengunduh aplikasi yang disiapkan oleh BIN, harusnya ini punya ciri khas sendiri yang tidak bisa didapatkan dengan aplikasi yang lain yang memang diwajibkan oleh pemerintah. Nah, untuk itu mungkin dalam perbaikan ke depannya apakah sudah ada framework tertentu Pak yang membedakan ini sehingga ini juga bisa terintegrasi dengan aplikasi yang diwajibkan oleh pemerintah? Ya, kita akan saling melengkapi karena ini juga perintah ya dari Presiden ya. Kita juga di pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 2011 hingga memberikan mewajibkan kita untuk menjaga keselamatan rakyat untuk keamanan negara. Oleh karenanya apapun yang kita berikan ini ditujukan untuk bisa memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dan termasuk memberikan kemudahan-kemudahan andai kata kita ingin melihat sesuatu sampai kepada lini terkecil di wilayahnya, dan nanti informasi tentu akan lebih disempurnakan sesuai dengan kondisi yang ada. Dan ini sebuah langkah awal untuk bagaimana masyarakat bisa cepat mengakses, dan dengan demikian mereka awareness atau kesadaran untuk menjaga diri dan lingkungannya itu akan lebih terintegrasi secara baik. Demikian. Ya, Pak Wawan, ini bisa diunduh oleh masyarakat umum atau orang tertentu saja karena ini berkaitan dengan data-data yang disiapkan oleh BIN. Kemudian seberapa efektif bahwa aplikasi ini dapat mengantisipasi masuknya varian-varian baru untuk COVID di Indonesia? Ini bisa diunduh oleh siapa saja yang tentu selama dia punya perangkat yang handphone ataupun juga laptop gitu bisa seperti itu, tinggal nanti diklik, diunduh di aplikasinya, dan di sana nanti juga akan bisa dilihat seperti apa informasi yang bisa diperlukan oleh yang bersangkutan. Dan tentu saja ini sambil jalan kita juga sosialisasikan, nanti masyarakat sampai sekarang ini sudah lebih dari 8.500 yang mengakses, tinggal nanti kelanjutannya kita tunggu angka-angkanya, sehingga dari waktu ke waktu tampak sudah ada respon masyarakat yang ingin melihat dan juga memanfaatkan data-data tersebut terkait dengan kondisi di wilayah masing-masing. Baik. Oke, Pak, saya ingin lebih detail mungkin kepada teknisnya. Kalau misalnya kita bicara soal aplikasi, tentu saja infrastruktur pendukung digitalnya juga harus bagus begitu, Pak. Karena kan kondisinya aplikasi juga banyak yang drop atau banyak yang down ketika misalnya back-end-nya juga tidak siap dengan itu. Nah, untuk aplikasi tanggal COVID sendiri, apakah sampai saat ini back-end-nya sudah cukup mumpuni untuk menangkal itu? Kemudian juga ada kerahasiaan data mungkin seluruh rakyat Indonesia mungkin yang sudah terintegrasi juga di dalam sini karena tujuannya kan statistik data juga begitu. Ya, sampai saat ini memang belum ada keluhan dari yang mengakses ya, dari lebih dari 8.500 yang, karena aplikasi ini baru kita buka kan kemarin dan sekarang sudah 8.500-an lebih ya. Ini terus bergerak dan belum ada keluhan-keluhan untuk cara membukanya. Dan nanti diharapkan ini kan kita bisa berkomunikasi secara baik sehingga kalau ada hal-hal yang kesulitan-kesulitan awal bisa ditanyakan, dikomunikasikan, dan tentu saja juga akan kita berikan pemahaman yang terbaik supaya masyarakat bisa secepatnya mengakses sehingga data-data tersebut bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga ini mempercepat proses bagaimana menciptakan herd immunity dan mempercepat proses penyebaran dari vaksinasi dan juga informasi-informasi terbaik untuk masyarakat hingga pada akhir tahun ini akhirnya bisa tercapai angka tujuan 70% dari yang kita harapkan, karena nanti akan ada serangan ketiga yang akan muncul, dan ini dengan percepatan proses informasi maupun vaksinasi yang dipercepat, nantinya kita akan lebih mudah untuk bagaimana mengatasi dan menangkal masuknya serangan-serangan virus lanjutan. Demikian.
Pak Wawan tadi bicara soal vaksinasi, Pak. Saya juga mendengar bahwa BIN juga gencar sekali melakukan vaksinasi door to door ke seluruh Indonesia. Sampai sejauh ini seperti apa, Pak, datanya? Ya, kita akan terus lakukan dari provinsi-provinsi yang ada, baik yang dimulai dari zona merah hingga zona kuning maupun persiapan lanjutan di zona hijau. Karena memang kita tidak membedakan satu dengan yang lain, tapi memang tadinya semula zona merah menjadi prioritas. Dan kita sampai saat ini terus bekerja sama ya dengan penggawa kesehatan di masing-masing kewilayahan, dan kerjasama ini juga memberikan dampak percepatan terkait dengan pelaksanaan vaksinasi tersebut. Demikian juga dengan Pemda setempat, dan Binda juga bergerak cepat untuk bisa mengantisipasi wilayah mana yang memang memerlukan ya, terutama wilayah-wilayah yang tadi saya katakan zona merah. Terkait dengan hal ini, para pelajar kemudian dari pesantren juga menjadi sasaran kita, terhadap juga masyarakat umum yang pada umumnya mereka terkendala berbagai hal, misalnya karena ketakutan, karena informasi yang keliru, karena keyakinan yang berbeda, ataupun juga ada kendala lain, misalnya dia dalam kondisi sakit, tidak bisa jalan dan sebagainya. Kita hadir dari rumah ke rumah itu akan memberikan keleluasaan dia untuk bisa lebih terlayani, dan ini semua ternyata juga mendapatkan respon yang baik dari seluruh elemen masyarakat, sehingga mempercepat proses herd immunity, terutama terkait dengan wilayah-wilayah yang belum tersentuh oleh adanya vaksin tersebut. Di samping itu kami juga membagi bingkisan untuk bantuan-bantuan bahan-bahan makanan dan sebagainya, yang lebih untuk bagaimana mereka bisa peroleh secara cuma-cuma, dan ini sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari dari kebutuhan pokok kehidupan. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Wawan. Mungkin satu lagi kali pertanyaan, kalau mungkin tidak kita mendapatkan informasi yang akurat dan kredibel begitu ya dari aplikasi ini, karena banyak sekali informasi hoax yang juga sangat beredar di masyarakat dan membuat masyarakat akhirnya bingung. Ketika ini mungkin dikeluarkan oleh aplikasi yang memang digagas oleh BIN, maka apakah informasi ini bisa diterima secara baik oleh masyarakat di aplikasi ini, dan berharapnya bahwa informasi ini kredibel, tidak hanya sekedar data persebaran COVID di Indonesia dan juga di dunia? Ya, kami tentu kalau tadi akurasinya 95%, tentu kita ingin memberikan data sebaik-baiknya kepada masyarakat yang tentu bisa dipertanggungjawabkan karena memang bersumber dari lembaga kami. Dan ini kita tetap menyampaikan hal-hal yang sesungguhnya terjadi ya, tidak menyampaikan berita-berita hoax. Dan ini bisa dijadikan tempat untuk perbandingan ataupun sejenisnya, sehingga kalau misalnya ada berita-berita hoax yang bersebar di berbagai lini, ya tentu bisa di compare dengan data-data yang ada di sini, sehingga masyarakat lebih yakin gitu ya. Karena selama ini kan sebagian masyarakat yang tidak mau divaksin itu rata-rata juga salah satunya kena berita hoax ya. Beredarnya berita hoax itu hampir 60% di dunia maya, oleh karenanya kita perlu cek, recek, dan cross-check. Dan aplikasi ini menjadi salah satu media untuk bisa melakukan cross-check tersebut. Demikian. Baik, Pak Wawan, terima kasih untuk informasi dan juga diskusinya bersama kami dalam COVID Today hari ini. Salam sehat selalu. Sama-sama, Mbak. Terima kasih. Terima kasih.